pertama syarat presiden itu adalah dia harus sudah selesai dengan dirinya. Siapa itu? Pak Prabowo bolak-balik mengatakan, saya akan mewakafkan sisa hidup saya untuk Republik Indonesia. Itu Pak Prabowo, betul Pak? Betul kan? Jadi beliau sudah selesai dengan dirinya, ya, udah, ya, dapat harta dari Tuhan, dapat kehormatan, ya, dari Republik Indonesia. Tinggal mengabdi, sisa hidupnya hanya untuk negeri yang kita cintai, untuk negara dan bangsa. Yang Menteri Pertahanan, ya, dia kumpul dengan Presiden Jokowi, kesana kemari, tahu masalah luar negeri, masalah dalam negeri, ya. Yang ketiga, dia harus bisa dan yakin untuk melanjutkan pembangunan di negeri ini. Yang kelima, ke depan nanti, ya, negara-negara di dunia akan didominasi anak-anak muda. Karena Pak, anak muda lebih cerdas, karena terdidik, ada kesempatan untuk belajar banyak sekali. Dan Pak Prabowo tahu bahwa ke depan nanti anak muda yang mengambil alih pimpinan nasional. Nah, akhirnya masyarakat Indonesia memutuskan kan bahwa yang menyerang itu kayaknya tidak mendapatkan sentimen yang positif, melainkan mendapatkan sentimen yang negatif. Walaupun banyak orang yang membantah tesis saya seperti ini. Dalam banyak sekali episode briefing pagi saya bilang, yang negara api, yang menyerang itu nggak akan dapat sentimen positif dari masyarakat, tapi banyak yang nggak percaya. Tapi saya yakin pada ujungnya, mau diakui atau tidak, orang akan percaya itu. Kandidat-kandidat ini akan percaya itu. Kenapa? Bukti aja debat kemarin terakhir. Debat kemarin terakhir tuh semua berusaha elegan itu. Ya, berusaha tidak tampil menyerang, berusaha untuk menyerang sehalus mungkin, berusaha untuk menggunakan kata-kata yang tidak agresif. Debat ketiga kemarin, ya Anda mungkin ngantuk ya melihatnya, tapi sebenarnya di dalam hati sanubari masing-masing, mereka sadar tuh dengan data yang mereka lihat, data-data survei yang mereka lihat, bahwa sekian kali debat sebelumnya, 4 debat sebelumnya kita menyerang, kok malah longsor elektabilitas kita. Mereka mungkin di publik tidak akui, tapi di dalam hati mereka akui. Hasilnya apa? Hasilnya di debat kelima kemarin, mereka sopan semua. Ya, mereka halus semua. Pengen menyerang sih makin halus semua. Hanya satu orang aja yang kurang tahan kemarin kayaknya. Jadi di pidato penutup nyerang lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Itu mungkin ya usahanya harus kita acungi jempol lah. Usaha untuk menahan diri, tidak menyerang secara berlebihan, itu menurut saya harus diacungi jempol. Tapi terakhir jebol juga. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Ini kan bagian dari usaha yang harus kita hargai. Tapi saya mau bilang bahwa, hari ini, minimal per hari ini, kampanye yang agresif, menyerang, menyudutkan orang, ya, menghina orang, mencaci maki orang, nggak diterima lagi oleh masyarakat Indonesia. Nggak bisa diterima. Mereka migrasi, ya, mungkin tim sesnya nggak mau ngaku, tapi kandidatnya sekarang sadar nih bahwa migrasi itu sudah terjadi. Dan migrasi itu hari ini, saya yakin semua pollster, termasuk Kompas sekalipun, menemukan bahwa satu putaran itu bukan lagi diambang, tapi udah terbuka pintunya, udah pada masuk nih. Kita sudah masuk gerbang satu putaran. Ya, semoga nanti berani rilis ya, Kompas berani rilis, meskipun temuannya menyayat-nyayat hati redaksi mereka. Ya, semoga mereka berani rilis. Ya, semoga poster-poster lain juga berani rilis, SMRC berani rilis ya. Semoga yang lain lah, semoga berani rilis. Loh, kenapa Anda sendiri nggak rilis ya? Pertanyaan kayak gitu banyak ke saya. Saya sudah 3 tahun nggak rilis. Ya, data saya sudah 3 tahun tidak pernah dirilis. Data saya hanya dikonsumsi oleh orang-orang tertentu. Ya, hari ini pun saya meneguhkan pendirian bahwa data saya tidak dipergunakan untuk pembentukan opini publik. Data saya hanya digunakan untuk kepentingan strategi dari klien. Tapi banyak teman-teman yang sudah biasa rilis. Banyak teman-teman yang setiap bulan rilis. Semoga mereka tidak berhenti rilis, karena angkanya menyayat hati mereka. Teruskan dong. Biar saya yang tidak pernah rilis, ya nggak pernah rilis saja. Kalau Anda sering rilis dan setiap bulan rilis, ya rilis aja terus sampai akhir. Jalan kita sudah lurus, tidak ada tikungan lagi. Jadi kalau ibarat balapan,
ini mobil Prabowo Gibran sudah jauh di depan nih, sudah jauh di depan, dan mungkin sudah nggak terlihat lagi oleh dua mobil yang ada di belakang. Ya, mobil di belakang memang saling salip, tapi saling salip untuk memperebutkan posisi kedua. Ya, dan sementara mobil kita sudah jauh di depan. Nah, mobil yang jauh di depan ini mungkin memang kita pasca debat kemarin ya, alhamdulillah. Pasca debat kemarin Pak Prabowo tampil luar biasa dengan pidato penutup yang menunjukkan bahwa level dia di atas dua yang lainnya. Level dia sudah sampai di level negarawan yang sudah menghilangkan segala macam perbedaan, menghilangkan segala macam sakwa sangka, dan akan merangkul seluruh komponen bangsa dalam sebuah rekonsiliasi dan persatuan demi kemajuan bangsa. Kata-kata Pak Prabowo yang memang keluar dari hati itu berasa dalam, beresonansi dengan perasaan kita. Beda dengan kata-kata yang memang hanya keluar dari mulut tapi tidak keluar dari hati. Nah, kata-kata Pak Prabowo kemarin itu keluar dari hatinya yang paling dalam, sehingga ketika dia bicara itu bergetar perasaan kita mendengarkannya. Nah, setelah debat itu kan kita melihat bahwa ini tinggal jalan lurus nih. Ya, menuju finish sudah di depan, sudah tidak ada tikungan lagi. Dan kalau udah nggak ada tikungan lagi, kita nggak perlu ngepot-ngepot. Makanya Pak Prabowo kemarin juga nggak ngepot-ngepot lagi, nggak salip kiri salip kanan, nggak banting setir kiri banting setir kanan, nggak, karena kita sudah tinggal jalan lurus nih menuju finish. Yang perlu hati-hati itu yang masih di belakang. Yang di belakang tuh kayaknya masih ngepot-ngepot tuh, masih banting setir kiri banting setir kanan tuh, hati-hati tergelincir. Karena masih banyak tikungan kayaknya di belakang itu. Kalau Prabowo Gibran insya Allah sudah nggak ada tikungan lagi, tinggal melihat lurus dan garis finishnya sudah terlihat. Yang pertama yang paling banyak muncul ke saya adalah soal berita, capturean berita yang keluar dari berita seorang konsultan politik yang menyatakan bahwa Pilpres sangat mungkin 2 putaran karena masih ada 25% pemilih yang belum menentukan pilihan. Di versi lain ada yang bilang 25% pemilih masih mungkin berubah pilihan. Apapun itu, mau 25% pemilih belum memutuskan pilihan, mau 25% pemilih masih mungkin berubah pilihan, itu dua-duanya sebenarnya bukan merugikan pasangan Prabowo Gibran. Itu justru menguntungkan pasangan Prabowo Gibran. Kalau masih ada 25% lagi pemilih yang belum memutuskan pilihan, sementara angka Prabowo Gibran sudah di atas 40%, kan berarti sangat mungkin 1 putaran. Kalau 25% itu dibagi 3 saja gitu kan, ya itu 8% lebih itu dibagi rata. Ya kalau sekarang Prabowo Gibran ada 43% menurut dia, 44% menurut dia, atau 45% menurut dia, sangat mungkin 1 putaran kalau ditambah 8%. Ya kan, apalagi kalau ditambah 10%. Apalagi kalau nambahnya 15%. Ya kan? Kalau yang dimaksud itu adalah 25% pemilih yang masih mungkin berubah, juga menguntungkan suara Pak Prabowo. Karena sejauh ini yang kita lihat memang berubah pemilih itu. Prabowo dari Oktober sampai Januari, ya sampai Februari ini kan angkanya berubah terus. Mas Ganjar dari Oktober angkanya berubah terus. Yang nggak banyak berubah tuh suara Mas Anies. Kira-kira segitu-segitu aja. Ada turun naik sedikit lah. Sekarang gejalanya agak turun, tapi turunnya juga sedikit. Ya memang masih ada pemilih yang berubah, tapi pemilih yang berubah tampaknya berubah menambah suara Pak Prabowo, karena dari Oktober sampai Februari ini suara Pak Prabowo sudah naik 20%. Ya, kalau ada yang menemukan Oktober lalu 35% dan Mas Ganjar 37%, hari ini Pak Prabowo sudah nambah 20%. Sementara Mas Ganjar mungkin sudah longsor 17%. Dari 37% sekarang mungkin tinggal 20%. Ya, jadi memang masih ada yang pemilih yang berubah, tapi ini framing ini bukan untuk menakut-nakuti pasangan Prabowo Gibran, karena secara faktanya perubahan pemilih itu membuat tren suara Prabowo naik, tren suara Mas Ganjar turun. Jadi kita nggak perlu khawatir. Jadi kalau katanya masih ada 25% lagi yang masih berubah, ya berarti makin tebal dan makin bulat dong. Ya kemungkinan 1 putaran, karena yang berubah naik, trennya kita baca dari Oktober sampai Februari ini yang tren naik cuma Pak Prabowo. Yang lainnya tren turun. Jadi kalau masih bisa berubah, aminkan aja. Bukan untuk menakut-nakuti kita itu. Bilang ada 25% yang masih mungkin berubah. Jadi pendukung Prabowo Gibran nggak usah khawatir soal angka-angka itu. Ya nggak usah didebat angkanya. Kalau temuan dia 25% masih mungkin berubah, terima aja. Kalau temuan dia 25%
masih belum memutuskan pilihan, terima aja. Karena itu akan menguntungkan pasangan Prabowo Gibran. Karena faktanya memang demikian. Dari Oktober sampai Februari, yang berubah itu kita berubah naik, yang lain berubah turun. Gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Kita kadang-kadang terlalu cepat bereaksi. Tidak meresapi dulu beritanya apa, ya. Tidak kita dalami dulu ini maksudnya apa. Kalau kita punya sudut pandang yang jernih, kita akan tahu bahwa itu sebenarnya menguntungkan pasangan Prabowo Gibran. Pilpres kali ini adalah pilpres yang cukup sulit bagi saya. Sejak awal saya tidak suka dengan Ganjar karena di mata saya dia ini Anies versi nasionalis. Dengan Prabowo saya juga nggak mau milih karena isu-isu negatif di masa lalunya. Lalu Anies Baswedan, mohon maaf, memang tidak masuk hitungan saya. Lalu muncul saya waktu itu sudah memutuskan untuk udahlah, aku nggak usah ikutan capres-capres, nggak usah milih siapa-siapa. Lalu muncul peristiwa U20 di mana saat itu kemarahan dan kekecewaan Jokowi terhadap PDIP seolah-olah ambrol. Lalu Pak Jokowi mulai menyuarakan bahwa ojo ke susu yang dapat kita terjemahkan, jangan terburu mengambil keputusan siapa capres, jangan keburu memberikan dukungan kepada salah satu capres, tunggu dulu. Gitu. Nah, dari situ saya lalu merunut ke belakang. Pak Jokowi telah menekan egonya sedemikian rupa untuk Indonesia, pasang badan untuk Indonesia, dengan melakukan rekonsiliasi dan mengangkat Prabowo sebagai menteri dengan posisi yang sangat strategis, yaitu Menteri Pertahanan. Dengan posisinya, Pak Prabowo bisa saja melakukan kudeta. Namun nyatanya, Pak Prabowo menjadi salah satu menteri dengan kinerja baik pada periode pemerintahan Jokowi yang kedua. Gitu ya. Dari situ saya tahu, Pak Jokowi ini ternyata sudah melakukan perhitungan mungkin 1000 langkah ke depan, bahkan lebih. Semuanya sudah dihitung dengan baik. Kalau plan A tidak jadi, plan B, plan C, dan seterusnya. Maka saya bisa berpikir kalau Pak Jokowi rela menekan egonya dan melakukan rekonsiliasi, saya sebagai pendukungnya Jokowi tegak lurus garis lempeng juga harus bisa dong. Maka saya memilih Pak Prabowo, memilih mendukung Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo juga menekan egonya dan mau menerima jabatan sebagai pembantu Jokowi. Padahal Pak Prabowo kan rivalnya head to head. Pak Prabowo padahal yang jadi bohirnya Pak Jokowi dan Pak Ahok waktu jadi gubernur, gitu kan. Nah, jadi kalau Pak Jokowi melakukan itu, kenapa saya pendukung beliau yang tegak lurus tidak melakukan itu? Jadi saya menekan ego, saya memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk masa depan. Yang saya pikirkan adalah Indonesia emas. Yang saya pikirkan bukan diri saya atau orang-orang di generasi saya. Ini tidak tentang nanti 14 Februari, tidak tentang 2024 tahun ini ya, tetapi tentang nanti anak cucuku akan hidup di era Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, Indonesia emas. Saya yang sudah menjelang 60 tahun mungkin tidak mengalami Indonesia emas, tapi saya tidak boleh egois. Saya kali ini memilih pasangan yang memastikan apa yang telah dimulai oleh Pak Jokowi. Fondasi, landasan kuat, landasan kokoh yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi harus dilanjutkan, ditambah-tambah, dan disempurnakan. Maka saya mendukung Prabowo Gibran untuk kamu anak-anakku, untuk kamu anak cucuku, untuk kamu masa depan Indonesia. Indonesia emas, gemah ripah lo jinawi harus terwujud. Salam 2 jari, Prabowo Gibran menang sekali putaran. Lagi rame nih kakak Umay yang katanya ngomong kayak begini, kalau misalnya mau makan gratis sih kalian bisa pergi ke lokasi syuting, sampai ngopi-ngopi juga di sana banyak gratisnya. Kakak Umay sayangku gantengku, coba deh kakak jalan-jalan ke video tiktoknya kakak Wike Aprilia. Ini baru satu nih contohnya, mama taku bawa Rica untuk tukar dengan susu. Apa iya mama taku harus pergi ke lokasi syutingnya kakak Umay supaya bisa merasakan susu gratis, kopi gratis, dan makan siang gratis? Kan enggak ya kakak Umay. Ya mungkin kakak Umay tidak pernah melihat orang-orang yang ada di pedalaman, orang-orang yang lebih di bawah Kak Umay. Banyak loh kak.
sampai yang makannya cuma sekali sehari aja, bahkan cuma pakai garam, bahkan nggak pakai garam. Karena di video TikTok Kakak Wike ini juga banyak orang-orang yang menukarkan sayur, ikan untuk bisa dapetin garam. Garam aja susah loh Kak. Kira-kira kakak mama taku bisa nggak ya kalau misalnya ke lokasi syutingnya Kakak Umay? Torang dua gas. Ini serius. Ada yang jadiin program makan gratis dari Pak Prabowo itu sebuah bercandaan. Seakan-akan itu tuh hal yang sepele banget. Emang sih, kalau buat orang-orang yang ngerasa kalau makanan itu udah bukan hal yang perlu dia pikirin, pasti dia bakal ngomong kayak, kalau mau makan mah tinggal kesini-sini aja nih, dapat gratis ini. Ya itu kalian, gampang. Tapi gimana sama masyarakat yang bener-bener buat makan aja susah, buat dapat sesuap nasi itu susah. Apa gimana mereka nggak bersyukur bisa dapetin makan gratis dari program Pak Prabowo dan Mas Gibran ini? Mungkin bagi kalian sepele lah. Mungkin ada yang bikin program BBM gratis. Oke, BBM disubsidi gitu. Oke, berarti mereka udah punya kendaraan dong. Otomatis, ya kan? Udah punya kendaraan. Ada yang bilang kuota gratis, internet gratis. Oke, berarti mereka otomatis punya gadget dong buat mengakses itu kan. Tapi kalau yang makan gimana? Urusan perut. Itu tuh lebih general dan itu lebih utama loh. Sebelum ke program-program selanjutnya. Dan itu menurut aku program yang bagus. Karena gak semua orang seberuntung kita. Gak semua orang seberuntung orang-orang yang nonton video ini. Karena aku tahu kalian mostly pasti udah pada makan. Kalian bisa punya HP, bisa nonton TikTok, bisa nonton video aku ini. Karena kalian punya HP, punya internet, punya kuota kan. Dan makanan tuh udah bukan lagi hal yang kalian pikirin. Tapi gimana sama mereka yang sekarang buat makan aja gak tahu loh. Apalagi buat nonton video aku. Nah aku sebagai anak muda aku ngerasa aku bakal milih Pak Prabowo tuh bukan gara-gara aku butuh program makan gratisnya. Tapi aku ngebantu buat masyarakat, buat teman-teman, buat orang-orang di sana yang belum bisa makan. Buat mereka yang nutrisinya belum tercukupin karena asupan gizinya kurang karena belum makan. Aku mau ngebantu supaya program itu terrealisasikan dengan aku memilih Pak Prabowo.